Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam karena menyalahi prinsip tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah, keyakinan dan perbuatan. Syirik bukan hanya berupa menyembah berhala secara terang-terangan, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus dan lebih sering dilakukan tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa 48. Mengingat bahayanya, seorang muslim harus memahami berbagai bentuk syirik agar bisa menghindarinya. Kita akan membahas beberapa jenis perbuatan syirik yang sering terjadi tanpa disadari. Pertama, memakai jimat dan benda bertuah sebagai pelindung. Sebagian orang percaya bahwa benda tertentu seperti gelang, kalung, atau rajah memiliki kekuatan gaib untuk menolak bala atau mendatangkan keberuntungan. Keyakinan ini termasuk syirik kecil, syirik asghar, karena menggantungkan perlindungan kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Rawahu Ahmad. Jika seorang meyakini bahwa jimat tersebut memiliki kekuatan sendiri yang berdiri di luar kekuasaan Allah, maka perbuatan ini bisa menjadi syirik besar atau syirik akbar. 2. Percaya pada ramalan dan paranormal. Sebagian orang terbiasa mencari jawaban atas masa depan dengan pergi ke dukun, paranormal, atau membaca ramalan zodiak. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi peramal dan menanyakan sesuatu kepadanya, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Lebih parah lagi, jika seseorang benar-benar meyakini bahwa ramalan tersebut pasti terjadi, maka dia telah melakukan syirik dalam keyakinan atau i'tiqad. Sebab hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak menentukan takdir. 3. Mengagungkan makhluk secara berlebihan. Sebagian orang meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, atau memohon sesuatu kepada wali dan tokoh agama tertentu, dengan keyakinan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengabulkan doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratatin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan dalam mengagungkan aku, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam mengagungkan Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdoa atau meminta sesuatu kepada selain Allah termasuk syirik besar,
karena doa adalah bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bersumpah dengan nama selain Allah. Sebagian orang terbiasa berkata demi ibuku, demi nenek moyang, demi tanah air. Maka kebiasaan ini terlihat sepele. Tetapi dalam Islam, sumpah hanya boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sumpah dengan nama selain Allah menunjukkan bahwa seorang mengagungkan sesuatu selainnya, sehingga bisa termasuk dalam kesyirikan jika dilakukan dengan keyakinan yang salah. 5. Riya dalam ibadah. Riya adalah melakukan ibadah bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Contohnya adalah seseorang yang memperbagus sholatnya saat dilihat orang lain, tetapi ketika sendirian, ia melakukannya dengan asal-asalan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Faqalu wa ma asyirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun riya termasuk syirik kecil, namun jika dibiarkan berkembang, ia bisa menyeret seseorang kepada syirik besar, karena lebih mengutamakan pandangan manusia daripada keridhaan Allah Azza wa Jalla. 7. Meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang di luar kemampuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, meminta pertolongan kepada sesama manusia dalam perkara duniawi yang masih dalam batas kemampuan mereka adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun, jika seseorang meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, seperti meminta kesembuhan tanpa usaha medis atau memohon keselamatan di alam kubur, maka itu termasuk syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Jika kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat ke-106. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu menjaga kemurnian tauhidnya dan tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syirik bukan hanya terbatas pada penyembahan berhala, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk keyakinan, perkataan, atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Banyak orang melakukannya tanpa sadar, sehingga penting bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid agar terhindar dari kesalahan yang fatal ini. Dengan memahami berbagai bentuk syirik yang tersembunyi, kita dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang lurus dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab.